Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini saya berada di Sendang Embel. Sendang Embel yang alamatnya itu berada di Dusun Beji Wetan, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul ya teman-teman. Dan Bantul itu sudah tahu kita semua adalah tempatnya adalah di Yogyakarta, teman-teman. Nah, sejarah dari Sendang Beji ini mari kita tonton terus dan kita simak ulasan saya kali ini. Sendang Embel, salah satu destinasi wisata yang bisa kamu kunjungi di kota Yogyakarta. Tempat yang masih sangat jarang orang tahu dan berkunjung ke sini. Tempat ini memang nggak begitu terkenal, bahkan untuk orang asli Jogja sekalipun. Sendang atau kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah kolam di pegunungan dan sebagainya yang airnya dari mata air di dalamnya biasanya dipakai untuk mencuci dan mandi. Airnya jernih karena terus mengalir. Dahulu, sendang ini kurang terawat dan tidak banyak yang memperhatikan. Tapi setelah menjadi viral di media sosial, pesona dari Sendang Embel ini pun menjadi perhatian pemerintah. Hingga akhirnya pemerintah pun memberikan bantuan lewat PNPM Mandiri dengan membangun infrastruktur. Sendang Embel dari yang dulunya terkesan mistis dan tidak terawat menjadi lebih nyaman, indah, dan terawat. Perekonomian dari masyarakat sekitar pun jadi sedikit terbantu dengan dikelolanya sendang di Bantul ini. Sendang Embel adalah sebuah kolam yang diameternya sekitar 50 meter dengan kedalaman antara 0,5 hingga 4 meter. Memiliki pintu air yang letaknya berada di sisi barat dan selatan. Pintu air tersebut berfungsi untuk mengatur suplai air yang kemudian dialirkan ke saluran irigasi untuk sawah masyarakat sekitar. Di tengah Sendang Embel terdapat sebuah pulau kecil yang berukuran kurang lebih 2,5 kali 2,5 meter. Di pulau itu juga terdapat 3 pohon cemara. Selain itu, kamu juga akan menjumpai sebuah bangunan yang bisa digunakan untuk tempat kita duduk dengan bentuk mirip payung. Bangunan yang berada di pulau ini dijadikan sebagai penanda kalau di tempat itu terdapat sebuah patok batu. Konon, patok batu ini ditanam pada zaman Ki Ageng Mangir saat masih berkuasa. Pulau kecil di tengah Sendang ini juga ada sebuah benda yang bentuknya seperti batu datar, terbuat dari semen dan pasir. Di atas benda tersebut terdapat 2 buah cekungan, fungsinya biasa dijadikan sebagai tempat sesaji. Ada sebuah rumah kecil atau dikenal juga dengan cungkup. Menurut masyarakat sekitar, cungkup ini digunakan untuk meletakkan sesaji dan juga tempat bertirakat bagi orang yang datang dengan maksud tertentu. Walaupun banyak cerita yang ada tentang Sendang ini, yaitu mitos dan mistis, kalian sebaiknya jangan datang ke sini untuk melakukan ritual yang dilarang oleh agama ya teman-teman. Percaya itu hanya kepada Allah saja, jangan meminta kepada selain Allah ya. Menurut cerita dari penduduk setempat, penunggu Sendang ini disebut oleh masyarakat sekitar sebagai Kiai dan Nyai Beji. Kiai Beji juga dikenal dengan nama Kiai dan Nyai Temburu. Sendang Embel juga dikenal oleh masyarakat sebagai Sendang Beji. Kenapa demikian? Ya karena nama Beji digunakan karena Sendang ini berada di Dusun Beji. Nah, kalau Beji diambil dari nama dusun di mana Sendang ini berada. Nama Ngembel diambil karena dulu saat ditemukan, Sendang ini airnya bercampur dengan lumpur, teman-teman. Dalam bahasa Jawa, lumpur juga bisa disebut embel.
Istilah embel ini juga lebih mengacu pada lumpur yang pekat, tidak cair atau encer. Sendang embel ditemukan pertama kali oleh seorang janda bernama Nyai Sariti, teman-teman. Beliau merupakan salah satu warga yang tinggal tidak jauh dari sendang ini berada. Setiap tanggal 15 bulan besar pada penanggalan Jawa selalu diadakan syukuran di sendang tersebut. Hal ini sebagai ucapan syukur atas air yang melimpah yang dapat mengaliri persawahan mereka. Syukuran tersebut ditandai dengan kenduri dengan sajian berupa nasi tumpeng. Tepat di sebelah sendang ini terdapat sebuah cungkup atau bangunan rumah kecil dengan ukuran 2x3 meter yang dipercaya sebagai tempat menunggu sendang tersebut, yang menurut legenda dan mitos bernama Kiai dan Nyai Beji, seperti yang saya bilang di awal tadi ya teman-teman. Nah, tempat inilah yang digunakan sebagai tempat meletakkan sesaji bagi orang-orang yang bertirakat mencari berkah ke sendang embel ini. Dan wah, ternyata di tempat ini asik juga ya teman-teman. Ada gazebo-nya juga, ini untuk kita berteduh dan istirahat teman-teman. Nah, ini enak banget ini. Dan saatnya saya harus istirahat di sini setelah tadi di perjalanan itu panas sekali teman-teman. Ini gazebo-nya sangat unik teman-teman. Ini dibangun oleh Pemda setempat, yaitu di daerah Pajangan, Bantul teman-teman. Gazebo ini terbuat dari kayu yang besar melingkar teman-teman. Dan sekarang saya mau melihat-lihat situasi di tengah kolam teman-teman, kayak apa bentuknya dan gimana artistiknya pembangunan di tengah kolam ini teman-teman. Maaf, bukan kolam ya teman-teman, tapi sendang. Hehehe. Dan udara di sini sangat sejuk sekali teman-teman. Nggak tahu kenapa tadi di jalan itu panas, tapi setelah masuk ke daerah sendang ini udaranya begitu sejuk sekali teman-teman. Di tengah sendang ini baru-baru ini sudah direnov ya teman-teman. Dan ini ada batu bertumpuk melingkar, dan juga di tengahnya terdapat menyerupai meja dari semen ya teman-teman, semen dan pasir yang dicor melingkar juga. Dan ini wah, ada pancuran teman-teman, seger kayaknya nih. Buat basuh muka seger banget ini teman-teman. Pancuran yang melingkar teman-teman. Coba saya akan membasuh muka dengan pancuran ini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Seger juga ya teman-teman, anyep airnya. Baik teman-teman, dan saya kira cukup sekian saja ulasan singkat dari saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan akhir dari ulasan kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.